Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sa'dani Syam, NIM 1793140008 dari Manajemen Keuangan A 2017. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS atau Final Test mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dosen pengampu Ibu Asniwati SE MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih arti dari penganggaran modal atau capital budgeting. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi, capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh, menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Selanjutnya, prinsip dasar proses capital budgeting. Capital budgeting pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus melakukan produksi atau melakukan kegiatan komersial sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal produk sesuai dengan biaya marginal. Prinsip ini dalam kerangka penganggaran modal berarti bahwa perusahaan harus melakukan investasi tambahan sehingga pengembalian marginal atas investasi sesuai dengan biaya. Daftar proyek investasi yang berbeda dari pengembalian tinggi ke rendah mencerminkan persyaratan modal untuk investasi perusahaan. Biaya marginal dari berbagai daftar investasi memberikan petunjuk tentang upaya perusahaan untuk mengumpulkan modal tambahan untuk membiayai investasi. Biaya modal marginal menunjukkan serangkaian biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan dana eksternal yang dapat dicapai dari modal yang tersedia. Selanjutnya, pentingnya capital budgeting. Anggaran modal diperlukan untuk semua orang, baik itu swasta, pemerintah, individu maupun kelompok. Keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Penganggaran modal itu sangatlah penting. Selanjutnya tentang klasifikasi proyek. Yang pertama, replacement, perawatan bisnis seperti mengganti peralatan yang rusak. Kedua, replacement, pengurangan biaya, yaitu mengganti peralatan yang sudah ketinggalan zaman sehingga dapat mengurangi biaya. Kemudian yang ketiga, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Pengeluaran untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau menambah toko. Kemudian keempat, ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Kelima, proyek keamanan atau lingkungan. Keenam, penelitian dan pengembangan. Ketujuh, kontrak-kontrak jangka panjang berupa kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu dana lain seperti bangunan kantor, tempat parkir, pesawat terbang, perusahaan. Tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir dari aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya, proses capital budgeting.
Yang pertama, basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi yang diperoleh dari studi sektor atau studi lapangan. Kemudian yang kedua, pembuatan proposal. Proposal proyek atau investasi disajikan dalam organisasi perusahaan di semua tingkatan. Ketiga, kajian dan analisa. Proposal anggaran untuk barang modal ditinjau secara formal untuk mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting untuk menilai kinerja ekonomi mereka. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan. Fase ini menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak. Kemudian yang kelima, implementasi. Ketika suatu proposal layak atau telah disetujui dan dana tersedia, fase implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran kecil, anggaran dan pembayaran langsung dilakukan. Namun, pemantauan ketat diperlukan untuk anggaran besar. Selanjutnya keenam, tindak lanjut atau follow up. Pemantauan diperlukan selama proses operasional proyek. Jika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran yang disebutkan, maka diperlukan tindakan segera untuk menghentikannya. Selanjutnya, metode-metode keputusan penganggaran modal. Yang pertama, payback period atau periode pengembalian. Adalah suatu kriteria penganggaran modal yang digunakan sebagai jumlah periode yang diperlukan untuk mengembalikan investasi kas awal. Rumusnya, payback sama dengan tahun sebelum balik modal ditambah biaya yang belum balik pada awal tahun dibagi dengan aliran kas pada tahun tersebut. Yang kedua, net present value atau NPV adalah metode penilaian investasi yang menggunakan diskon cash flow, mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi. Rumusnya yaitu NPV sama dengan PV dikurang required investment, atau NPV sama dengan C0 ditambah CT dibagi 1 ditambah R pangkat T, atau NPV sama dengan C0 ditambah C1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1 ditambah C2 dibagi 1 ditambah R pangkat 2 sampai pada CT dibagi 1 tambah R pangkat T. Kriteria NPV. NPV lebih besar dari 0, maka proyek diterima. Sebaliknya, NPV lebih kecil daripada 0, maka proyek ditolak. NPV sama dengan 0, maka proyek diterima, karena proyek tersebut memberikan pengembalian yang sama dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Ketiga, internal rate of return atau IRR adalah tingkat diskon atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas yang akan terjadi atau present value inflow dengan nilai sekarang dari aliran kas investasi awal atau present value investment cost suatu proyek. Mencari IRR dilakukan dengan prosedur coba-coba atau trial and error. Jadi apabila present value terlalu rendah, maka kita merendahkan IRR-nya. Sebaliknya, apabila present value terlalu tinggi, kita meninggikan IRR-nya. Kemudian yang keempat, profitability index. Profitability index atau indeks profitabilitas adalah metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Rumusnya yaitu PI sama dengan PV dari aliran kas dibagi dengan investasi awal. Kriterianya yaitu nilai PI lebih besar dari 1, maka proyek layak diterima. Sebaliknya, jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka proyek ditolak. Itulah tadi pemaparan materi tentang penganggaran modal atau capital budgeting.
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sudah meluangkan